Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudis Febrian dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi fiber optik. Konsep jaringan serat optik. Jaringan serat optik adalah sistem komunikasi yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan arus listrik, serat optik mengandalkan cahaya untuk membawa informasi. Konsep ini memiliki beberapa elemen utama yang membentuk jaringan serat optik seperti berikut. 1. Serat optik, optical fiber. Serat optik adalah saluran utama dalam jaringan ini, terdiri dari inti atau core yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk membawa sinyal cahaya. Inti ini dikelilingi oleh lapisan pelindung, clouding, yang memiliki indeks bias lebih rendah untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam inti, menjaga sinyal tetap terjaga dan tidak hilang. 2. Sumber cahaya, light source. Sumber cahaya adalah alat yang menghasilkan sinyal cahaya yang tidak akan ditransmisikan melalui serat optik. Biasanya sumber cahaya yang digunakan adalah laser, light amplification by simulation emission of radiation, atau LED, light emitting diode. Sumber cahaya ini mengubah data digital menjadi sinyal cahaya untuk dikirim melalui serat optik. 3. Penerima cahaya, optical receiver. Penerima cahaya di sisi penerima menerima sinyal cahaya yang dikirim melalui serat optik dan mengubahnya kembali menjadi sinyal elektrik atau data digital yang bisa diproses oleh perangkat yang digunakan seperti komputer, telepon, atau sistem komunikasi lainnya. 4. Penguat sinyal, optical amplifier. Karena sinyal cahaya yang ditransmisikan melalui serat optik dapat mengalami pelemahan, attenuation, sering bertambahnya jarak. Penguatan sinyal optik sering digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum diteruskan lebih jauh. Penguatan ini bekerja dengan cara memperkuat cahaya yang lemah tanpa mengubah informasi yang terkandung di dalamnya. 5. Peralatan penghubung, connection and splices. Untuk menghubungkan berbagai segmen serat optik digunakan konektor dan disambungkan spliceless. Konektor memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jaringan, sedangkan sambungan splicing digunakan untuk menyatukan dua serat optik secara permanen. 6. Jaringan backbone. Jaringan serat optik biasanya dibangun dengan struktur hierarkis, di mana bagian ini atau backbone jaringan menghubungkan pusat data atau lokasi utama dengan cabang-cabang atau pengguna akhir. Backbone ini menggunakan serat optik untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dan jarak jauh, menyediakan kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan kabel tembaga. 7. Multiplexing, WDM, wavelength division multiplexing. Untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas serat optik, wavelength division multiplexing (WDM) digunakan. WDM memungkinkan beberapa sinyal cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda untuk dikirimkan melalui satu serat optik secara bersamaan. Ini meningkatkan efisiensi jaringan serat optik dan memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar. 8. Topologi jaringan. Jaringan serat optik dapat diterapkan dalam berbagai topologi, seperti topologi point-to-point, topologi ring, topologi mesh, dan topologi star. 9. Keamanan dan pengelolaan jaringan. Jaringan serat optik juga memerlukan sistem keamanan dan pemeliharaan yang baik, karena serat optik tidak terpengaruh oleh
interferensi elektromagnetik. Ia lebih aman dari penyadapan atau gangguan eksternal. Namun pemeliharaan harus tetap dilakukan secara teratur untuk memastikan jaringan tetap berfungsi dengan baik dan optimal. Keuntungan dan kerugian menggunakan serat optik. Keuntungan 1. Kecepatan tinggi. Serat optik dapat mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan sangat tinggi karena menggunakan cahaya sebagai media transmisi. 2. Bandwidth lebih besar. Kapasitas transmisi data jauh lebih besar dibanding kabel tembaga. Ini memungkinkan pengiriman data dalam volume besar sekaligus. 5. Minim gangguan elektromagnetik. Serat optik tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik, sehingga sinyal lebih stabil dan bebas gangguan. 4. Jarak transmisi yang panjang. Sinyal cahaya dapat berjalan dalam jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan kualitas signifikan, terutama dengan amplifier optik. 5. Keamanan dan data yang tinggi. Data lebih sulit untuk disadap karena transmisi menggunakan cahaya yang memerlukan peralatan khusus untuk diakses. 6. Ringan dan fleksibel. 7. Tahan terhadap kondisi lingkungan. Kerugian 1. Biaya awal yang tinggi. Instalasi serat optik memerlukan biaya yang tinggi, termasuk untuk peralatan, pemasangan, dan perawatan awal. 2. Kerapuhan. Serat optik terbuat dari kaca atau plastik, sehingga lebih rapuh dibandingkan kabel tembaga dan memerlukan penanganan hati-hati. 3. Sulit untuk perbaikan. Jika terjadi kerusakan, memperbaiki serat optik memerlukan keahlian khusus dan alat yang mahal. 4. Keterbatasan fisik. Walaupun dapat membawa sinyal jarak jauh, kualitas transmisi dapat menurun jika kabel terlalu bengkok atau tertekan. 5. Ketersediaan teknisi. Tidak semua daerah memiliki teknisi yang terampil untuk memasang atau memperbaiki jaringan serat optik. 6. Kompatibilitas dengan sistem lama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.